Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan semua yang sudah bergabung di Zoom ini dalam webinar Merawat Jiwa Mengelola Harta. Nah, Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita melanjutkan acara ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar webinar ini hari ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebenarnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Wanda Marisa Tanto, domisili Sukoharjo, Jawa Tengah, berlaku sebagai moderator. Senang sekali dapat memandu jalannya webinar ini dengan judul Sinergi Kesehatan Mental dan Literasi Keuangan Inklusif untuk Kesehatan Keluarga. Nah, para peserta, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik dan sudah siap ya untuk menyerap banyak ilmu baru. Nah, supaya makin semangat, boleh ya nanti memberikan reaksi emotikonnya saat pemateri sedang memaparkan materinya jika dirasa materi tersebut relate gitu-gitu ya. Nah, kemudian acara ini juga bisa terselenggara dengan baik melalui dukungan dan kolaborasi oleh para media partner dari yang pertama dari Read Aloud GNC, Read Aloud Grow and Contribute, sebuah platform yang memberikan edukasi, mentoring, dan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan menumbuhkan cinta membaca melalui Read Aloud. Kemudian dari Literasi Hub, sebuah platform kolaborasi riset serta ruang belajar dan berbagi yang berfokus pada literasi awal, lingkungan literasi di rumah, pengasuhan, dan kesiapan sekolah. Kemudian ada Ronariang Literasi Dini, sebuah platform inisiatif yang berfokus pada penguatan praktik literasi anak usia dini yang bekerjasama dengan guru dan orang tua melalui kegiatan literasi anak yang dekat, bermakna, dan menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh media partner yang telah mendukung acara ini. Dan saya harapkan hari ini teman-teman, rekan-rekan semua untuk bisa stay sampai akhir webinar ini ya, untuk bisa mengikuti sampai akhir, karena selesai webinar ini nanti akan ada informasi yang menarik nih yang akan dibagikan oleh panitia dan saya harap pula teman-teman untuk bisa aktif bertanya jika ada pertanyaan dapat langsung dituliskan di kolom chat Zoom dengan format nama dan kota asal, kemudian nama pemateri dan pertanyaan yang ditujukan atau bisa langsung raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti. Nah, seperti itu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama adalah topik tentang literasi keuangan keluarga. Nah, kita tahu bersama bahwa mengelola keuangan keluarga itu bukan hal yang mudah. Seringkali tantangan datang silih berganti mulai dari kebutuhan harian, dana pendidikan anak, kemudian hingga mungkin persiapan masa pensiun begitu ya. Nah, melalui webinar hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana membangun fondasi keuangan keluarga yang sehat agar tercipta keluarga yang mandiri dan berdaya secara finansial. Kemudian langsung saja saya sapa untuk pemateri pertama kita ya.
Ada Kak Yayang. Halo, selamat siang Kak Yayang. Selamat siang Kak Wanda. Ya, sudah siap ya Kak ya. Insya Allah sudah siap. Nah, sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ya kurikulum vitae secara singkat dari Kak Yayang. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, menjadi pegiat literasi sejak tahun 2016, Kak Yayang aktif mengikuti berbagai kegiatan seperti trainer Read Aloud dan Think Aloud tersertifikasi, penulis buku solo dan antologi, serta mendirikan rumah belajar inspirasi peradaban yang berfokus pada pembinaan generasi melalui penguatan peran keluarga, khususnya orang tua. Nah, rumah belajar ini menghadirkan kegiatan edukatif seperti penguatan literasi melalui read aloud, book display, kelas parenting nabawiyah, serta aktivitas pembelajaran yang menyenangkan, yang syarat akan adab dan karakter. Nah, ibu dari 4 orang anak ini juga menjadi duta literasi keuangan OJK yang aktif mengedukasi masyarakat tentang literasi dan inklusi keuangan, khususnya dalam membangun kesadaran keluarga untuk mengelola keuangan secara bijak. Nah, kepada Nurse Yayang Widosari, Sarjana Keperawatan, waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih Kak Wanda atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya izin berbagi layar dulu ya. Agak lama sepertinya ini. Sudah muncul ya teman-teman? Sudah, Kak. Oh ya, oke. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman semua. Mungkin kita baru pertama berjumpa ya. Alhamdulillah hari ini Allah pertemukan untuk kita belajar bersama-sama. Dan yang pertama ini kita akan mencoba untuk menyelami bagaimana sih rumah sehat finansial itu, perencanaan keuangan untuk keluarga yang berdaya. Sebelumnya, pada kesempatan hari ini saya berperan sebagai Duta Literasi Keuangan OJK, maka materi yang akan saya sampaikan ini adalah mengacu pada sumber dari OJK. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kenapa sih kita harus belajar literasi keuangan begitu ya. Jadi yang perlu kita evaluasi bersama atau yang sudah kita rasakan bersama bahwa pada hari ini, zaman sekarang, itu segala aktivitas kita berkaitan dengan keuangan itu sangat mudah ya Kak ya. Baik itu kita membeli instrumen investasi atau bahkan untuk hal-hal sederhana seperti transaksi jual beli, semua bisa dilakukan dengan cepat dan mudah hanya melalui telepon genggam begitu. Akan tetapi kemudian timbul pertanyaan, kira-kira dengan mudah dan cepatnya akses seperti itu, apakah disertai dengan pemahaman yang juga meningkat? Nah, kemudian dari situlah pertanyaan itu kita akan mengenal apa itu literasi keuangan dan inklusi keuangan. Jadi, teman-teman, kalau kita bahas tentang literasi, itu tidak sebatas pada kita tahu tentang keuangan, tidak, tetapi
kita paham, kita memiliki keyakinan, kita memiliki kepercayaan, kita memiliki persepsi, sikap, perilaku yang itu akan mempengaruhi keputusan kita dalam mengambil kebijakan keuangan dalam keluarga. Sementara kalau bahasa sederhananya dari inklusi keuangan, itu adalah bagaimana masyarakat menggunakan layanan dan jasa keuangan. Nah, jadi antara literasi dan inklusi keuangan negeri, itu bisa kita lihat ya, berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025, indeks literasi keuangan ada di angka 66,46%. Sedangkan indeks inklusi keuangannya ada di angka 80,51%. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah ada kesenjangan antara literasi dan inklusi, antara pemahaman masyarakat dengan penggunaan akses jasa keuangan maupun produk-produk keuangan. Nah, kesenjangan ini sebesar 14%, yang artinya perlu dilakukan edukasi lebih lanjut mengenai literasi keuangan. Oleh karena itu, saya bersama OJK itu kami bersama-sama untuk mengedukasi masyarakat dalam program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan kita akan pahami bahwa literasi dan inklusi keuangan ini mungkin kalau secara kita lihat sekilas ya, dengan kesehatan jiwa seperti dua buah topik yang berbeda. Yang satu membahas tentang finansial, yang satu membahas tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, psikologis, emosional. Padahal ketika kita hidup sehari-hari, itu kedua topik ini sangat dekat kaitannya. Finansial yang tidak ter terolah dengan bijak, kemudian masalah keuangan yang tidak teratasi dengan baik, itu akan sangat mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang. Di sini saya menyampaikan hasil dari sebuah penelitian ya, penelitian jurnal di daerah, maksudnya di wilayah China ya. Penelitian ini menyebutkan bahwa kesulitan ekonomi adalah salah satu penyebab terkuat dari family stressor atau stresor keluarga, dan ini nantinya akan berpengaruh ke pola asuh anak-anak. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kenali mindset keuangan dan kondisi keuangan keluarga. Apakah dalam keluarga itu seperti apa keluarga itu memandang uang dan melakukan pengelolaan keuangan? Apakah mereka memiliki prinsip yang seperti apa? Kemudian kondisi keuangan ini yang dimaksud adalah bagaimana sebuah keluarga mendapatkan penghasilan, kemudian apakah sumbernya merupakan pendapatan tetap atau tidak tetap, kemudian apakah pengeluarannya dievaluasi setiap bulannya. Nah, itu harus kita kenali dulu sebelum kita membuat budget rumah tangga gitu ya. Kemudian setelah itu kita susun tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan itu nanti kita akan bahas lebih detail. Jadi, yang ketiga adalah membuat anggaran atau mengelola pendapatan, pengeluaran, lalu evaluasi. Jadi begini teman-teman, maksudnya adalah ketika kita sedang memperbaiki kondisi finansial keluarga, kita membuat anggaran itu harus berdasarkan kita mengenal dulu keuangan keluarga, mindsetnya apakah sudah benar atau belum, menyusun tujuan, baru anggaran dibuat. Nah, kita masuk ke slide berikutnya. Ada mindset dan kondisi keuangan. Ada 4 mindset yang kita pelajari. Yang pertama adalah kebutuhan versus keinginan. Teman-teman mungkin boleh ya di chat apa bedanya sih kebutuhan dengan keinginan? Silakan teman-teman boleh kirim ini pendapatnya di kolom chat. Apa ya perbedaannya kebutuhan dan keinginan? Ini adalah sesuatu yang sangat dekat ya dengan kehidupan sehari-hari. Atau Kawanda barangkali ingin berpendapat? Langsung tulis di kolom chat ya. Iya, langsung tulis di kolom chat perbedaannya. Oh iya, Masya Allah. Keinginan bisa ditunda, kebutuhan harus segera. Oke, ada lagi? Ini dari Kak Dewi Astuti ya, keinginan bisa ditunda, kebutuhan harus segera. Betul ya, betul sekali. Jadi kebutuhan versus keinginan. Kebutuhan ini adalah sesuatu yang wajib, yang mendesak,
yang jika ditunda itu akan mengganggu stabilitas dari keluarga, mengganggu secara kesehatan, mengganggu secara keselamatan. Sementara keinginan itu adalah sesuatu yang sifatnya opsional, bisa ditunda dan tidak akan menimbulkan gangguan apabila tidak kita wujudkan. Contohnya seperti ini. Kita makan. Kita butuh makan. Tapi apakah makan kita harus sesuatu makanan yang mewah? Nah, itu antara kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita butuh minum. Mungkin beberapa di antaranya ada yang suka minum kopi ya. Kita butuh minum kopi. Tapi apakah kita butuh minum kopi yang satu gelasnya itu harganya 45.000? Nah, ini adalah mindset ya. Bagaimana kita memandang uang. Bagaimana kita akan menggunakan uang itu untuk kebutuhan, bukan untuk keinginan. Kemudian, misalnya baju. Kita butuh menggunakan baju gitu ya sehari-hari. Tapi apakah semua baju kita harus memiliki merek branded, merek-merek terkenal? Tidak kan ya? Lalu rumah, kita butuh tempat tinggal. Tapi apakah di dalam rumah kita semuanya harus serba estetik, harus perabotan yang mewah? Nah, itu akan menentukan prioritas dari penggunaan keuangan keluarga. Sebenarnya begini teman-teman, tidak ada yang salah dengan keinginan. Akan tetapi, yang harus kita ingat adalah bagaimana kita memprioritaskan antara kebutuhan dan keinginan. Keinginan ini sifatnya bisa ditunda, maka kita prioritaskan kebutuhan. Itu mindset yang pertama. Mindset yang kedua, menyisihkan versus menyisakan. Maksudnya seperti apa? Nanti ketika kita sudah masuk ke budgeting, kita akan mengenal bahwa menyisihkan di awal itu akan lebih baik daripada menyisakan di akhir. Karena ketika kita menyisihkan di akhir, biasanya lebih sering itu malah justru tidak bersisa. Sulit sekali ya teman-teman untuk menyisakan uang di akhir itu. Jadi kita sisihkan di awal sesuai dengan pos-posnya masing-masing. Kemudian utang baik versus utang buruk. Nah, meskipun di beberapa orang, utang ini adalah sesuatu yang mungkin dihindari ya. Tetapi sebenarnya ada yang namanya utang baik. Apa itu utang baik? Utang baik adalah utang yang bisa digunakan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk modal usaha, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Sementara utang buruk ini adalah utang yang sifatnya konsumtif atau gaya hidup. Misalnya itu tadi, mencukupi keinginan kita, kemudian memberi barang-barang yang mewah yang sebenarnya kita tidak butuh. Itu adalah utang yang buruk ya. Kemudian mindset yang keempat adalah menghemat pengeluaran dan menambah penghasilan. Maksudnya adalah kita tidak harus melulu fokus untuk menghemat pengeluaran. Karena manusia akan memiliki batas untuk menghemat. Misalnya menghemat listrik, menghemat air, tapi kita tidak selamanya bisa menghemat. Ada saatnya kita itu benar-benar butuh sehingga sulit untuk menghemat. Maka yang perlu kita lakukan adalah menambah penghasilan. Kita berdayakan setiap anggota keluarga kira-kira apa ya, peluang usaha apa ya yang bisa kita gunakan untuk menambah penghasilan. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke perencanaan keuangan keluarga. Nah, sebelum masuk ke budgeting, kita kenal tujuan keuangan keluarga dulu. Tujuan keuangan keluarga itu ada 3 ya teman-teman. Kita kelompokkan menjadi pendek, menengah, dan panjang. Pendek itu 1-3 tahun, lalu menengah 3-5 tahun, dan jangka panjang lebih dari 5 tahun. Nah, di sini teman-teman, setelah melakukan pengenalan bagaimana kondisi keuangan keluarga, teman-teman butuh tahu apa saja ya yang menjadi tujuan keuangan keluarga. Misalnya bagi keluarga yang baru, kemudian ada program kehamilan. Tahun depan kayaknya ini nih HPL. Maka kita tulis untuk persiapan kelahiran anak. Kemudian ada yang anaknya udah mulai usia sekolah. Kita bisa masukkan ke jangka pendek. Namanya anggaran untuk persiapan sekolah. Kemudian ada yang ingin kayaknya 5 tahun lagi kita butuh punya rumah deh. Maka kita siapkan itu untuk jangka menengah. Kemudian kira-kira 7 tahun lagi pengen berangkat haji. Nah, itu tulis semua. Tulis semua tujuan keuangan. Kemudian kita beri tanda apakah itu jangka pendek karena rentangnya 1-3, menengah atau panjang. Itu seperti itu. Tujuannya adalah
agar budgeting yang kita buat itu tidak sekedar seperti arus kas, pendapatan sekian, pengeluaran sekian, kemudian surplus atau defisit, tidak seperti itu, tapi memang benar-benar ada tujuan keuangan yang akan kita raih dalam sebuah keluarga. Nah, tujuan keuangan ini juga akan berbeda-beda pada setiap fase kehidupan, teman-teman. Di sini ada gambarnya ya. Gambarnya di sini adalah grafik kehidupan seorang mulai dari anak-anak, masa lajang, dan seterusnya sampai dengan masa pensiun. Ada yang mengelompokkan berdasarkan usia. Usianya ini ada dari menerima 0 sampai 25 tahun, lalu mengumpulkan dan melipat gandakan. Maksudnya mengumpulkan dan melipat gandakan keuangan ya, 25 sampai 55 tahun. Kemudian ada menikmati dan mendistribusikan di atas 55 tahun. Nah, fase tersebut bisa berbeda setiap orangnya. Jadi, tiap tahapan keluarga itu memiliki tujuan keuangan dan tantangan yang berbeda. Misalnya, kita lihat di grafiknya, yang di usia anak-anak itu berarti masuk ke fase menerima ya, 0 sampai 25 tahun. Maka produk keuangan yang melekat pada usia itu, yaitu dari orang tuanya, bisa dalam bentuk tabungan atau deposito. Kemudian ini ada lagi ketika fase lajang ya, masa lajang itu bisa kita gunakan untuk asuransi pendidikan misalnya. Kemudian usia ini, yang utang ini, perhatikan hanya ada di usia ini, dari sini ke sini. Jadi dari masa lajang sampai masa tua awal. Ini adalah rekomendasi ya. Kenapa? Karena di masa pensiun, produktivitas kita itu akan menurun. Kalau kita lihat grafiknya akan seperti ini akan menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak selamanya kita bisa menghasilkan uang. Itulah kenapa kita butuh budgeting, kenapa kita butuh untuk menyiapkan dana di hari tua. Ada saatnya kita di fase pensiun. Produktivitas kita menurun, kita tidak memiliki penghasilan lagi, maka yang kita manfaatkan adalah ini, investasi. Investasi bisa kita mulai dari usia ini sekitar rentang 25 sampai 55 ya. Bahkan berlanjut sampai usia lansia seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang terlalu cepat atau belum paham boleh ditanyakan di sesi tanya jawab ya teman-teman. Nah, kemudian ini adalah metode anggaran atau formula budgeting. Saya rasa teman-teman sudah banyak yang mengetahui ini. Ada banyak sekali formula budgeting dan yang perlu saya garis bawahi adalah formula ini tidak menjadi pakem atau saklek hanya pada angka tersebut saja. Ini akan tergantung dengan pendapatan seseorang, teman-teman. Jadi, misalnya saya berikan contoh di formula 40, 30, 20, 10. Bisa dibaca ya. Ini untuk kebutuhan, tagihan, tabungan dan investasi, dan dana sosial. Kalau kita gunakan prinsip, kalau kita gunakan prinsip atau mindset keuangan tadi, ada menyisihkan dan menyisakan. Menyisihkan versus menyisakan. Maka kita sisihkan di awal untuk dana sosial terlebih dahulu 10%, kemudian tabungan dan investasi 20%, tagihan cicilan 30%, dan kebutuhannya 40%. Akan tetapi, sekali lagi, ini tidak saklek. Ini hanya sebagai panduan awal bagi teman-teman yang mungkin belum pernah menggunakan budgeting, maka bisa dicoba dengan formula ini, 4, 3, 2, 1. Kita sisihkan dari 10%, 20, 30, dan 40. Kemudian, seperti ini, bagi teman-teman yang memiliki usaha mungkin ya, misalkan kita hitung penghasilan dalam bulan itu 10 juta. Kemudian, setelah di budgeting, maka kebutuhan kita berarti 40%-nya 4 juta ya. Nanti kalau saya salah dikoreksi. Nah, 4 juta ini, apabila di bulan selanjutnya, kita mendapatkan 3 kali lipat dari bulan tadi. Berarti misal berapa? 10 juta, 30 juta. Maka, jangan sampai kebutuhan kita juga ikut meningkat. Bukan berarti budget kebutuhan kita tetap 40%. Artinya berapa? Dari yang 4 juta menjadi 12 juta. Itu artinya apa? Artinya gaya hidup kita pun ikut naik. Nah, itu yang kurang tepat. Usahakan formulasi ini akan menyesuaikan pendapatan. Dan yang perlu diperhatikan lagi, minimal dari nominal tabungan dan investasi itu minimal ya. Minimal 20% dari pendapatan kita per bulan.
Kemudian ini terkait tagihan cicilan, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Dan saya punya tips praktis ya dari OJK ini, ada terapkan aturan tunda 24 jam. Nah, aturan tunda 24 jam ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita memiliki keinginan, kita pengen check out nih di marketplace. Kita udah ini ya masuk keranjang gitu. Tunda dulu sampai 24 jam. Tahan diri dulu. Setelah 24 jam, biasanya kita akan bisa lebih berpikir logis untuk mempertimbangkan kayaknya belum butuh-butuh banget deh. Nanti dulu deh. Nah, saya sendiri sudah mempraktekkan ini untuk menunda 24 jam. Hasilnya adalah keranjang saya itu penuh. Keranjang saya itu penuh dengan barang, tapi nggak ada yang di check out check out. Nah, tapi itu lebih mending ya teman-teman. Itu lebih mending daripada kita belanja impulsif. Itu tunda 24 jam. Kemudian buat rencana pengeluaran. Nah, kita susun kira-kira pengeluaran apa yang dibutuhkan setiap bulannya. Kemudian bangun dana darurat. Nah, kita nanti akan bahas kenapa kita butuh dana darurat. Kemudian, yang paling penting dari seluruh formulasi ini adalah bukan aku mau pakai formulasi A, B, C, D, atau yang E. Yang paling penting adalah disiplin, pantau, dan evaluasi. Saya pribadi setiap bulannya di akhir periode gitu ya, saya akan mengevaluasi bagaimana pola pengeluaran saya setiap bulannya, bagaimana budgeting saya sebulannya, apakah sesuai atau ada yang kebocoran, bocor halus atau bocor kasar. Nah, itu akan terlihat kalau kita mengevaluasi secara rutin. Nah, selanjutnya adalah dana darurat. Pentingnya safety net finansial. Bagi saya, dana darurat itu seperti self-care yang paling underrated ya. Karena banyak orang yang, apa sih dana darurat gitu? Menganggap dana darurat itu adalah sesuatu yang biasa saja, padahal ini adalah salah satu hal yang krusial bagi sebuah keluarga atau bagi individu yang belum berkeluarga. Kenapa? Karena kehidupan ini kadang-kadang plot twist ya teman-teman. Kita lagi santai, kita lagi dalam kondisi damai, tiba-tiba Allah datangkan ujian, Allah datangkan musibah yang pada saat itu kita tidak siap apapun. Maka di sini dana darurat adalah seperti sebuah penyelamat. Flexingnya orang dewasa, katanya flexingnya orang dewasa salah satunya adalah ketika mendapatkan masalah atau musibah finansial, tetapi dia bisa menghadapinya dengan tenang. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena punya dana darurat. Nah, disinilah pentingnya kita punya dana darurat. Jadi, kalau kemarin kan bulan Juli ya, kita habis ini, melewati fase bola dunia ya teman-teman. Dana darurat ini kalau kita analogikan itu seperti kiper. Kiper itu kan tugasnya menjaga gawang. Gawang itu kita umpamakan sebagai keuangan kita. Dana darurat adalah batas terakhir atau penjaga terakhir dari keuangan kita. Ketika kita mendapatkan musibah, mendapatkan plot twist dari kehidupan, maka ada dana darurat yang siap untuk menjaga kebutuhan operasional kita. Menjaga operasional kita agar kita tidak mengalami kegoncangan ya, kegoncangan operasional, apalagi kebutuhan wajib, kebutuhan primer, dan kita tidak harus buru-buru menjual aset, kita tidak perlu terjerat dengan hutang yang itu justru semakin memberatkan beban keluarga. Nah, gimana Kak caranya membangun dana darurat dari dasar atau dari nol? Yang pertama, kita hitung rata-rata pengeluaran bulanan. Misalnya, pada bulan pertama kita habis 3 juta, 4 juta, kemudian di rata-rata. Misal rata-ratanya 3 juta gitu ya. Lalu, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, insya Allah jelas ya. Alokasikan minimal 10-20% dari pemasukan bulanan. Nah, dari budgeting tadi yang saya bilang minimal 20% harus masuk tabungan. Itu kita bangun untuk dana darurat. Bagi teman-teman yang belum punya dana darurat, bisa dibangun dari dana tabungan 20% itu tadi. Jadi mana dulu Kak? Penting tabungan dulu atau dana darurat dulu? Saya jawab kalau berdasarkan materi yang saya baca di OJK itu adalah dana darurat dulu itu yang lebih penting. Jadi 20% mulai bulan ini ya, kan baru gajian ya insya Allah. Baru gajian, 20% ambil langsung, lalu kita pisahkan, siapkan untuk membangun dana darurat. Kumpulkan sampai jumlahnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Tujuan dari kita menghitung rata-rata pengeluaran bulanan adalah untuk menghitung ini, jumlah dana darurat. Kenapa jumlahnya 3-6 kali? Ini untuk yang single ya.
Kalau untuk yang sudah berkeluarga, silahkan hitung 6 sampai 12 kali pengeluaran. Agar kita menghadapi musibah ya, maksudnya entah itu PHK, nauzubillahnya, atau sakit, atau mungkin rumah kita ada kerusakan atau kendaraan ada rusak, maka kita masih bisa bertahan selama 3 sampai 6 bulan ke depan atau 6 sampai 12 bulan ke depan. Itu fungsinya kenapa kita harus menghitung pengeluaran bulanan 3 sampai 6 kali, 6 sampai 12 kali dari rata-rata pengeluaran bulanan. Jadi, targetkan untuk membangun dana darurat. Kemudian, kemarin saya sempat bertanya ya di ini grup WhatsApp dengan polling. Instrumen yang tepat untuk dana darurat itu apa? Nah, sebenarnya kalau kita membahas dana darurat, itu kan fungsinya mendesak ya, teman-teman. Mendesak, butuh cepat dan segera, dan tidak bisa diprediksi. Maka logikanya kita membutuhkan sesuatu yang bisa dicairkan dengan segera dalam bentuk fresh money. Nah, di sini dana darurat yang sebaiknya direkomendasikan itu dalam bentuk pertama tabungan. Yang ini dipisahkan dari rekening utama. Kemudian ada deposito berjangka dan reksadana pasar uang. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu ya reksadana pasar uang. Atau kalau belum, nanti bisa ditanyakan saja ya. Kita lanjut dulu. Untuk tabungan dan deposito berjangka ini adalah produk dari perbankan. Produk simpanan dari perbankan lebih tepat. Kak Yayang suaranya tidak terdengar. Eh, Halo Kak Yayang, sepertinya terputus ya. Ya kita tunggu dulu ya teman-teman semua. Ya sambil menunggu Kak Yayang, coba saya lihat dulu pesertanya. Wah udah nambah ya ini jadi 13. Nah, eh, buat teman-teman yang tadi belum menuliskan ini ya, nama, domisili, ya itu bisa dituliskan di kolom chat atau yang sudah punya pertanyaan untuk Kak Yayang ya ini sembari menunggu Kak Yayang bisa langsung dituliskan di kolom chat ya dengan format nama, domisili, kemudian pertanyaannya bisa dituliskan di sini. Oh, ini ada Kak Disi juga yang sudah bergabung di sini. Halo, selamat siang Kak Disi. Boleh open mic Kak? Oh iya, sudah ada di chat ya ini. Semoga sehat selalu ya Kak Disi. Terima kasih sudah bergabung. Halo Kak Wanda, maaf aku close mic ya karena sambil makan. Oh, apa Kak Disi santai aja. Oh ya, buat teman-teman Oke. semua peserta sekalian kalau belum makan ini bisa makan dulu ya, disambi-sambi gitu. Ini sambil menunggu Kak Yang nih, saya coba menghubungi Kak Yang juga ya. Semoga tidak ada kendala. Oh ya, ini Kak Yang udah coba masuk ya. Nah, udah hadir lagi nih. Kendala sinyal ya Kak Yang. Halo Kak Yang, bisa Assalamualaikum. dengar saya Kak? Iya, tadi kelempar ya? Iya kelempar Oh ya kayak. Allah, sedih amat.
Sebentar ya, saya ulangin. Tadi sampai mana ya, Kak? Slide dana darurat. Oke. Mohon maaf ya teman-teman, gangguan teknis saya juga tidak menyadari nih. Tiba-tiba kelempar. Gak apa-apa Kak Yaya. Tetap semangat. Nanti dikabari lagi ya, Kak, kalau misalnya ternyata tidak jelas. Tapi kalau suara aman ya? Aman Kak. Ini Kak Yayang masih ini ya. Share screen. Di aku belum. Oh, belum ya? Sebentar, sebentar. Mohon maaf ya teman-teman nih di luar ini. Nah, sambil menunggu Kak Yayang ya, kalau teman-teman yang tadi sudah punya pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom chat dengan format nama, domisili, dan pertanyaannya. Seperti itu. Dan saya harapkan teman-teman di sini untuk bisa stay sampai akhir acara ya, karena akan ada informasi menarik dari panitia nanti. Sudah muncul belum, Kak? Ya, udah kelihatan Kak Yayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, tadi berarti nge-freeze-nya di Dana darurat. ini. Tapi sudah sampai ini belum? Nah, ya ini. Betul? Sudah sampai di mengumpulkannya sampai jumlahnya 6 sampai 12 kali? Belum, belum. Yang tadi, Oh, Kak. belum ya? Oke, mungkin kita ulang ya, Oh iya, teman-teman. belum bisa. Hitung rata-rata pengeluaran bulanan. Ini sudah ya? Halo, Kak. Iya, sudah, Kak, tadi. Udah kan Sudah. semua. Oke. Mungkin ini aja ya. Untuk dana darurat ini kita kumpulkan sebanyak 3 sampai 6 kali pengeluaran bulanan kalau bagi yang belum berkeluarga dan 6 sampai 12 kali bagi yang sudah berkeluarga. Tujuannya apa? Agar ketika misal kita mendapatkan musibah atau sesuatu yang mengharuskan kita tidak memiliki penghasilan, kita masih bisa bertahan hidup selama 6 sampai 12 bulan ke depan sampai kondisi kita benar-benar stabil. Intinya seperti itu terkait dana darurat. Lalu kemarin saya di grup sempat menanyakan dana daruratnya sebaiknya disimpan dalam bentuk instrumen apa ya? Nah, sebagian ada yang menjawab emas, sebagian ada yang menjawab tabungan. Nah, kalau kita lihat dana darurat, konteksnya itu kan sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak kemudian apa namanya? Dibutuhkan maaf. Hilang lagi ya? Oke. Nah, jadi dana darurat itu sifatnya mendesak, dibutuhkan dalam waktu cepat, dalam bentuk fresh money. Maka, instrumen yang direkomendasikan untuk menyimpan dana darurat itu ada 3 ya teman-teman. Ada dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan reksadana pasar uang. Untuk tabungan dan deposito berjangka ini adalah produk dari perbankan, simpanan perbankan. Kemudian reksadana pasar uang ini adalah produk dari pasar modal ya, atau investasi finansial. Kenapa kita tidak memilih emas, Kak? Sebenarnya kalau emas itu adalah investasi yang sangat bagus, tapi untuk jangka panjang, jadi untuk long term. Tetapi perlu kita ketahui, kita lanjut saja untuk menabung dan investasi ini. Yang perlu kita ketahui adalah emas, bisa dilihat dulu ya teman-teman. Emas ini adalah termasuk investasi aset real atau yang wujud fisiknya tuh ada. Dan investasi aset real ini memiliki likuiditas atau tingkat pencairannya yang rendah. Jadi likuiditas emas itu rendah. Sementara kalau dana darurat
kita butuhkan dalam waktu yang cepat dan mendesak, maka kita tidak menggunakan aset real ya, sebisa mungkin. Kemudian kita lanjut ke menabung dan investasi. Kalau dari OJK itu memiliki prinsip investasi yang diedukasikan ke masyarakat dalam bentuk 2L. Insya Allah mudah diingat, legal dan logis. Legal ini maksudnya adalah investasi itu atau perusahaan investasi termasuk dalam list dari OJK yang sudah terverifikasi masuk dalam investasi yang legal oleh OJK. Kemudian logis ini maksudnya adalah investasi itu pasti memiliki risiko dan akan memiliki imbal hasil. Jadi ketika di luaran sana teman-teman mendapatkan tawaran investasi dari orang lain gitu ya, kemudian ada iming-iming tidak ada risikonya, pasti untung. Nah, kita patut mencurigai model investasi yang seperti itu. Karena semua jenis investasi pasti memiliki risiko. High risk, high return. Semakin tinggi risikonya, maka imbal hasil yang akan kita dapatkan juga semakin tinggi. Nah, jenis investasi itu apa saja? Ada aset real, tadi kita bahas sedikit. Kemudian ada aset finansial. Aset finansial maksudnya adalah tabungan, deposito, dan pasar modal. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu juga ya, pasar modal tuh misalnya ada saham, obligasi sukuk maksudnya, atau ini reksadana. Kemudian yang perlu diperhatikan terkait investasi juga adalah hati-hati skema Ponzi. Ketika kita mendapatkan imbal hasil karena mendapatkan rekrutan baru atau anggota baru. Nah, bisa jadi investasi tersebut patut kita waspadai sebagai investasi skema Ponzi yang sebenarnya dia itu tidak menghasilkan imbal hasil karena dari rekrutan anggota baru. Kemudian investasi yang di-endorse oleh public figure. Kemudian ada iming-iming tanpa risiko dengan keuntungan besar atau mengatasnamakan terdaftar OJK padahal setelah dicek itu ternyata tidak ada dalam daftar OJK. Cara ngeceknya gimana? Nanti ya kita lanjut dulu. Nah, dari bahasan kita tadi, sebenarnya kita bisa mengecek apakah keuangan kita sehat. Jadi tidak hanya jiwa saja ya, tidak hanya tubuh yang dicek kesehatannya, tetapi keuangan kita juga harus dicek. Kira-kira keuangan keluarga aku sehat nggak ya? Nah, ada 5 poin yang bisa teman-teman checklist untuk sebagai indikator, salah 5 indikator yang menunjukkan bahwa keuangan kita itu sehat. Yang pertama adalah apakah pendapatan lebih besar dari pengeluaran. Kemudian, apakah sudah menyisihkan secara rutin untuk menabung dan berinvestasi minimal 20%? Lalu yang ketiga, apakah cicilan utang di bawah batas maksimal 30%? Nah, teman-teman, angka 30% ini bukan batas kita boleh berhutang. Misal penghasilannya berapa? 3 juta atau berapa? 5 juta. Maka berarti aku boleh utang sebanyak 1.500.000. Tidak seperti itu. Ini adalah batas kita mampu mencicil utang sehingga kita tidak kolaps ya. Kalau sampai seluruh cicilan utang kita per bulannya itu lebih dari 30% pendapatan, maka silakan teman-teman evaluasi lunasi dari utang yang paling kecil sampai nanti utang yang paling besar. Agar apa? Agar setiap bulannya cicilan utang kita itu tidak lebih dari 30%. Kemudian poin yang keempat, apakah sudah memiliki dana darurat? Ini tadi sudah kita bahas ya. Lalu yang kelima, apakah nilai aset lebih besar dari jumlah utang? Aset itu adalah segala sesuatu yang bisa kita uangkan. Apakah jumlah utang kita, misal kita hitung aset, semuanya ada 500 juta gitu ya. Apakah jumlah utang kita ada sebanyak 250 juta atau lebih? Karena maksimalnya itu adalah 50% dari total aset. Nah, setelah ini bolehlah teman-teman cek lagi ya, evaluasi lagi kira-kira dalam keluarga itu ada utang apa saja dan jumlahnya itu berapa. Itu akan bisa menjadi penyelamat keuangan keluarga ya, salah satunya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu literasi keuangan untuk anggota keluarga. Nah, ini kemungkinan
banyak ya yang sudah memiliki anak. Literasi keuangan untuk anak mengajarkan jenis uang dan nominalnya. Jadi kalau untuk anak-anak itu ada tahapannya teman-teman. Misalnya kita bisa kenalkan literasi untuk anak itu dari usia 3 tahun. Usia 3 tahun itu kan usia 3, 4, 5 ya, balita. Hanya bisa mengenali hal-hal yang konkret. Hal-hal yang abstrak itu tidak tahu. Mereka tahu melihat uang itu hanya sebagai benda. Ini adalah benda kertas. Ini adalah logam. Maka kita tidak bisa mengatakan pada anak, nah, ini 1.000 ya, ini 2.000 ya, tidak bisa. Kita cukup mengatakan, ini untuk anak usia 3 tahun ya, kita cukup mengatakan, nah ini ada uang, ini kertas, ini logam. Mungkin kita bisa mengenalkan warnanya. Ada yang abu, ada yang hijau, ada yang coklat. Nah, kemudian literasi apa yang bisa kita ajarkan? Kita bisa ajarkan bahwa, nah dengan uang ini kita bisa menukar barang. Sesekali ajak anak untuk ke toko atau ke warung, ketika membayar, beri kesempatan anak untuk memberikan uangnya kepada penjual. Kemudian kita sampaikan, nah dengan uang ini kita tukar, kasih ke penjualnya, nanti kita bisa mendapatkan snack kamu. Nah, seperti itu. Itu untuk anak usia 3 tahun. Lalu untuk anak 4 tahun seperti apa? Untuk anak 4 tahun itu kita bisa ajarkan ini, investasi sederhana ya. Jadi gini, maksudnya kita sediakan 2 botol bening, 2 botol kaca atau 2 botol apapun bening. Yang satu kita tempel bergambar snack anak-anak yang disukai, misal es krim atau makanan apa. Yang satu adalah mainan yang ditargetkan anak-anak. Kita gunakan ini sebagai toples tabungan yang isinya itu misalnya mainan gitu, sebutlah mobil-mobilan. Kemudian ketika ada anak penjual makanan, anak itu adalah salah satu anggota keluarga yang impulsif setelah seorang ibu ya. Biasanya seorang perempuan itu belanjanya suka impulsif. Yang kedua adalah anak-anak. Ketika ada ini penjual datang, ada yang bunyi, biasanya anak langsung bilang, ibu beli, ibu beli. Nah, kita bisa ajarkan anak untuk melihat toplesnya. Toples yang tadi berisi gambar atau ditempeli gambar makanan atau snack atau apalah jajanan kesukaan anak, itu kita kosongkan. Sementara toples yang berisi tempelan mainan itu kita beri uang. Nanti kita bisa sampaikan ke anak begini. Nah, ini toples yang isinya gambar es krim kamu itu tidak ada uangnya. Sementara yang ini ada uangnya tapi untuk beli mobil-mobilan. Kalau kamu mau pakai uang yang untuk beli mobil-mobilan, maka uang ini akan habis. Jadi, kita tidak bisa membeli mobil-mobilan. Nah, dengan begitu, anak itu akan berusaha untuk menahan keinginannya. Jadi kalau tadi di usia 3 tahun, anak belajar bahwa, oh uang itu bisa untuk menukar barang. Tapi kalau anak usia 4 tahun, karena logikanya udah semakin matang, anak bisa tahu bahwa, oh uang itu bisa habis ya. Bukan sekedar ayah bunda ngambil dari ATM, ayah bunda ngambil dari dompet, itu tidak. Tetapi ternyata uang bisa habis ya. Dan dengan kita mengajarkan, nah kalau yang di toples mainan ini, yang di toples gambar mobil-mobilan ini kamu ambil untuk beli makanan, kamu nggak bisa beli mainan. Nah akhirnya anak akan belajar untuk memprioritaskan kebutuhan dari dini. Caranya seperti itu. Kemudian untuk usia 5 tahun, semakin matang lagi cara berpikirnya. Konkretnya bisa kita tingkatkan lagi dengan menawarkan investasi sederhana dari ayah bundanya. Misalnya seperti ini, kita berikan toples lagi, kita mainan toples ya, kita berikan toples lagi berisi uang. Misal kita katakan, kan biasanya anak usia 5 tahun sudah mulai mengenal angka ya, mereka bisa membedakan angka 1, 2, 3. Yang pertama kita bisa kenalkan dulu, yang abu ini warnanya abu, tulisannya angka 2. Kemudian yang ini yang coklat, angka 5. Artinya 5.000. Atau kita pakai angka 5 dulu. Angka 5 dengan angka 2 lebih besar angka 5. Sekarang, Bunda letakkan angka 2-nya ke toples kamu ya, Nak. Kalau kamu nanti selama 7 hari tidak menggunakan uang ini untuk jajan, maka setelah hari ke-7 Bunda akan tambahkan lagi dengan angka 5. Jadi nanti uang kakak tambah banyak. Nah itu bisa kita ajarkan seperti itu. Kita bisa ajarkan bahwa oh ternyata dengan kita bersabar sebentar gitu ya, kita bisa
mendapatkan sesuatu yang lebih besar atau yang kita sebut sebagai investasi sederhana. Kemudian nanti ketika anak berusia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, anak sudah bisa ini menyisihkan uang saku untuk menabung. Lalu ketika kita belanja, ajarkan anak untuk melihat harga barang sebelum membeli. Mungkin bisa jadi kita memiliki dua produk barang yang sebenarnya jenisnya sama tetapi berbeda merek dengan kualitas yang tidak jauh berbeda, kita bisa ajarkan anak untuk memilih yang lebih murah agar ada sisa untuk ditabung. Seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengajarkan anak-anak untuk membaca nyaring ya. Untuk OJK sendiri menerbitkan beberapa buku anak, bisa dicari di sikapiuangmu.ojk.go.id. Itu ada contohnya buku Yena dan Uang Hijau, itu bagus sekali tentang seorang balita yang diajarkan bagaimana uang itu dia suka warna hijau, lalu uang warna hijau itu digunakan untuk apa saja. Itu bisa untuk memancing anak agar menumbuhkan literasi keuangannya. Kemudian untuk anak yang lebih besar lagi, kita sudah mulai bisa ajarkan untuk berhati-hati ya dengan judi online, karena judi online ini sekarang kedoknya itu dalam bentuk games, teman-teman. Jadi kalau menganut dari data Komdigi ya, Kementerian Digital, itu judi online di Indonesia kasusnya itu sudah sebanyak 200.000 menimpa anak-anak dalam bentuk games online yang ternyata itu adalah judi. 80.000 diantaranya adalah anak-anak berusia kurang dari 10 tahun. Jadi 120.000 itu lebih dari 10 tahun, sementara yang 80.000 itu adalah anak-anak di bawah usia 10 tahun. Betapa mengerikannya kita melihat kondisi seperti itu, dan kita sebagai seorang ibu itu jangan sampai kita menjadi seorang ibu yang kudet ya. Minimalnya kita tahu apa yang sedang anak-anak mainkan, kemudian kita mengupgrade diri dengan literasi keuangan ini, mudah-mudahan bisa menjadi ikhtiar kita untuk menjaga anak-anak. Kemudian pinjaman online ilegal. Emang ada yang legal, Mbak? Ada, ternyata. Pinjaman online itu ada yang ilegal, ada yang legal. Kalau yang legal itu namanya pindar. Mungkin ada yang pernah dengar. Atau istilahnya pinjaman daring. Jadi sedikit membahas tentang pinjol ya. Untuk pinjol barangkali ada yang pernah terjerat kasusnya, baik tetangga, saudara, atau apa. Itu yang ilegal. Kita bahas yang ilegal ya. Yang legal maksudnya. Yang legal itu adalah ada tiga. Ada tiga yang legal. Istilahnya camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Jadi untuk pinjol legal hanya akan meminta 3 syarat ini dari kita. Jadi kalau misalnya ada teman saudara yang mau pinjol, ikut aplikasi pinjol gitu ya, tapi ada yang meminta kontak HP atau galeri, atau misalnya apa selain itu? Kontak HP, galeri, foto-foto ya, foto-foto ada di dalam galeri, lalu media sosial dan lain sebagainya, itu jangan sampai terjerat. Karena pinjaman daring yang legal itu hanya mensyaratkan 3 tadi, kamera, mikrofon, dan location. Kemudian investasi ilegal. Tadi yang investasi legal tahu ya, tentang logis dan legal prinsipnya. Ya, jadi seperti ini. Yang mohon Ya. maaf, 5 menit lagi. Oh ya, siap. Ini sebenarnya ada satu slide lagi Oh ya, tentang layanan edukasi OJK. Jadi teman-teman, OJK itu memiliki sebuah layanan, cuman saya nggak catat di sini ya. Ada yang namanya IASC atau Indonesia Anti-Scam Center. Itu adalah yang bertugas untuk menangani laporan ketika kita mengalami penipuan yang sudah transfer. Jadi namanya IASC ya, bisa dicatat ya teman-teman. IASC ini sistem kerjanya adalah kita mengupload kronologi, kemudian nanti dari IASC itu bekerja sama dengan berbagai lembaga dari pemerintahan maupun non-pemerintahan akan membekukan langsung nomor rekening yang menjadi penipuan itu tadi. Jadi nomor rekening penipu itu akan langsung dibekukan atau langsung diblokir. Nah itu gunanya kenapa kita harus
tahu seperti apa sih layanan konsumen dari OJK itu. Ternyata OJK menyediakan IASC itu tadi dan kontaknya. Untuk linknya nanti saya kirim di grup saja ya. Sebenarnya tadi saya sudah tulis untuk ininya isc.ojk.go.id untuk ininya alamat webnya. Nanti di situ bisa dicoba dibuka. Jadi kalau teman-teman nauzubillahnya ya mengalami penipuan, kemudian sudah transfer, maka itu bisa langsung dibekukan nomor rekening dari penipu dan sampai sekarang OJK itu sudah mengembalikan dana kepada korban sebanyak 200 miliar. Banyak sekali ya, dari sekitar 800 miliar, 600 miliar itu masih dalam kondisi dibekukan di bank karena entah kenapa prosesnya, tidak tahu ya. Kemudian ada lagi Satgas Pasti untuk segala bentuk layanan keuangan yang memang itu ilegal, maka bisa dilaporkan juga melalui OJK. Untuk kontak OJK itu mudah ya teman-teman, namanya kontak 157. Untuk nomor WhatsApp-nya mungkin bisa ditulis 081 157 157 157. Nah, itu adalah WhatsApp dari OJK. Nanti teman-teman bisa coba cek di rumah. Bisa untuk turut melaporkan karena semakin banyak yang kita laporkan maka kita sama saja dengan menyelamatkan masyarakat Indonesia dari kejahatan keuangan digital. Mungkin itu saja Kawanda dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah luar biasa sekali ya materi dari Kak Yayang siang hari Ya. ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Yayang atas pemaparan yang sangat mencerahkan ini tadi. Nah, kita semua jadi paham ya teman-teman pentingnya tahu prioritas kebutuhan dan keinginan. Kemudian tadi ada pos-pos keuangan mulai dari dana darurat, investasi hingga cara menghindari semacam jebakan utang konsumtif seperti itu ya dan cara mudah dari Kak Yayang untuk mengenalkan literasi keuangan ke anak dan keluarga seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Yayang. Nah, kemudian langsung saja ya ini masuk ke pembicara kedua. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, saya sapa dulu kepada Nurse Nur Halimah, Eskep MKep, spesialisasi keperawatan jiwa. Halo Kak Nur Halimah, selamat siang. Halo Kak Wanda, selamat siang. Siap ya Kak Suara ya? saya terdengar jelas ya? Ya, alhamdulillah terdengar juga. Nah, Oke. dengan Kak Nur Halimah ini kita akan mengupas tuntas nih bagaimana cara membangun komunikasi yang baik antar hati untuk menjaga kestabilan mental dalam keluarga. Nah, dan ini menurut saya juga penting ya karena tanpa jiwa yang tenang kita tentu tidak akan bisa mengelola keuangan dengan baik seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materinya Kak Halimah, terlebih dahulu saya akan membacakan rangkuman kurikulum vitae. Kak Nur Halimah saat ini berprofesi sebagai seorang dosen keperawatan di Universitas Muhammadiyah Semarang dengan spesialisasi keperawatan jiwa. Beliau menyelesaikan studi magister keperawatan di Universitas Indonesia dan sudah menoreh beberapa prestasi di antaranya menjadi Best Oral Presenter at International Conference pada Agustus tahun 2025 oleh INEXCO Malaysia, penerima hibah putih K1 Universitas Indonesia dan merupakan lulusan terbaik program studi magister keperawatan Universitas Indonesia dan masih banyak lagi prestasi lainnya dari Kak Nur Halimah, Masya Allah. Kak Nur Halimah sendiri juga merupakan founder dari platform sayapjiwa.id, sebuah platform komunitas perawat jiwa yang menyediakan edukasi, motivasi, dan konseling. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Wanda. Saya coba share screen dulu. Baik, Kak. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat Kak? Sudah. Ah, Alhamdulillah. sudah ya Kak? Sudah, Kak. Sudah. Oh, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. terima kasih untuk kesempatannya.
dan undangannya. Saya diberikan waktu dari teman-teman semua. Tema akan kita diskusikan bersama itu tentang rumah sehat mental. Topik ini topik yang lagi kayaknya ya, karena banyak sekali masalah kesehatan mental yang saya rasa teman-teman juga bisa melihatnya, mau di sosial media, di berita nasional gitu. Makin banyak kasus-kasus yang dan akhirnya kita tahu ternyata masalah kesehatan mental itu semakin meningkat. Dan memang data-data yang sudah ada menurut survei nasional, internasional gitu, masalah kesehatan mental itu justru di tingkat internasional itu sekarang menjadi prioritas utama karena angkanya semakin meningkat dan mengalah salah seperti penyakit tidak menular, penyakit-penyakit kronis lainnya. Em, Topik ini yang akan saya bawakan itu berasal dari lapangan, berasal dari pengalaman-pengalaman saya, kemudian klien-klien yang saya temukan selama di lapangan ketika saya menjadi konselor untuk kesehatan mental. Mungkin beberapa teman-teman bisa menyadari ya, masalah kesehatan mental itu awalnya, sumbernya itu justru asalnya dari keluarga gitu. Oleh karena itu, tentang komunikasi di dalam keluarga, kemudian bagaimana caranya kita nih sebagai anggota keluarga untuk bisa tetap menjaga kesehatan mental masing-masing. Karena kondisi kesehatan mental anggota keluarga, lingkungan kita, itu sebenarnya kan tanggung jawab bersama ya. Tapi memang perlu belajar bersama, berproses bersama untuk bisa menciptakan lingkungan yang sehat tadi. Oleh karena itu nanti kita akan belajar gimana caranya berdiskusi bersama, bagaimana caranya merawat jiwa, mengelola stres, kemudian tetap terhubung tapi tanpa melukai. Nah, ini satu hal yang penting tadi yang perlu menjadi pengingat kita bahwa jadi kita nggak bisa sesuatu dari gelas kita yang kosong. Ya, Ima, Kita sebagai perempuan, ya, putus-putus, agak putus-putus. Oke. Ya, jadi di sini kan teman-teman kebetulan saya lihat perempuan semua ya, dan mungkin sebagian besar ibu-ibu ya sudah punya anak gitu, sudah berkeluarga, dan mungkin juga menghadapi peran, double peran, triple peran, atau bahkan quarter peran, yang perannya itu sangat banyak gitu. Dan di situ perlu sekali usaha, upaya kita untuk menyeimbangkan caranya menyeimbangkan peran di karir, gimana caranya menyeimbangkan peran di finansial, apalagi kalau sudah jadi ibu, sudah jadi istri gitu ya. Bagaimana caranya menyeimbangkan peran pengasuhan, dan ketika itu tidak seimbang, itu akan memicu adanya lelah, dan lelahnya ini biasanya nggak terlihat gitu. Lelah yang tidak terlihat dan bahkan si pelakunya, si individunya juga tidak menyadari. Nah, ini yang bahaya. Dan tanpa kita sadari, uap panas stres itu ya, stres itu kita ibaratkan uap panas. Dan yang kita dapatkan dari luar, itu seringkali justru melukai orang-orang terdekat kita di rumah. Sama seperti gambar nih yang sebelah kanan, ada ibu yang memakaikan masker kepada anaknya. Kalau kita di pesawat gitu ya, biasanya akan ada arahan dari pramugari, pramugara gitu, yang menyampaikan bahwasanya gunakan masker orang tua dulu, baru bantu anaknya menggunakan maskernya. Begitupun tentang kesehatan mental gitu. Kalau kita ingin menciptakan anak-anak yang sehat mental, ingin menciptakan anggota-anggota keluarga kita yang sehat mental, kitanya dulu harus sehat mental dulu nih. Harus bisa dulu nih jaga kesehatan mental kita masing-masing. Nah, ini yang penting dan sangat relate dengan materinya Kak Aya yang tadi, 3 akar ketahanan keluarga. Yang pertama itu Sunarti, keluarga IPB, beliau menyampaikan bahwa yang pertama yang menjadi akar ketahanan keluarga itu adalah kebutuhan fisik, pemenuhan kebutuhan fisik, dan pemenuhan kebutuhan ekonomi atau kecukupan finansial. Sama tadi ya, seperti yang Kak Eyang sampaikan tentang kebutuhan material dasar, kebutuhan dasar manusia itu kan ada banyak. Ada sandang, pangan, papan. Hanya saja yang perlu kita klarifikasi, yang sesuai atau sudah penuh itu tuh yang gimana nih?
Apakah kebutuhan pangan kita itu harus terpenuhi dari makan-makan yang mewah atau dengan makanan yang cukup gizinya tapi sederhana itu sudah cukup menurut kita. Begitupun finansial, kecukupan finansial. Finansial A dan finansial B mungkin ada yang A pendapatannya 1 M gitu ya, tapi dia belum merasa penuh, belum merasa cukup. Tapi yang B penghasilannya misalnya UMR gitu, tapi dia sudah merasa cukup. Hal-hal ini nih yang perlu kita klarifikasi. Jadi sifatnya subjektif. Penekanan adalah merasa penuh dan merasa cukup dengan apa yang kita punya tadi gitu. Itu menjadi ketahanan keluarga. Kemudian yang kedua sosial. Nah, ini nih sosial, bagaimana kualitas interaksi kita di dalam keluarga, kemudian pembagian peran kita di dalam keluarga, istri dengan suami, ayah dengan ibu membagi perannya, ayah, ibu, anak membagi perannya itu seperti apa. Nah, itu harus seimbang, harus sesuai gitu. Tidak berat sebelah, atau kalau kita di Indonesia itu ya, ada stigma yang menyebutkan domestik itu adalah tanggung jawab ibu. Padahal sebenarnya peran domestik itu merupakan hasil kolaborasi dari istri dan juga suami gitu. Kemudian psikologis. Yang ketiga nih, psikologis nih ya, kemampuan kita sebagai anggota keluarga untuk mengelola emosi, memenuhi spiritual kita. Kita mampu nggak, anggota keluarga kita ini, setiap anggota keluarga itu mampu nggak mengelola emosinya? Mampu nggak memenuhi kebutuhan spiritual? Kebutuhan spiritual tidak sesempit hanya rutinitas ibadah ya, tapi juga bagaimana kepuasan kita terhadap hidup, hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan seluruh ciptaan yang kuasa gitu. Kita ngerasa cukup nggak, ngerasa puas nggak dengan itu semua gitu. Kalau semuanya udah optimal, maka ketahanan keluarga akan terbentuk. Nah, ini tadi relate sama kontennya Kak Yayang. Jadi memang sinergi jiwa dan harta itu lingkaran yang tidak terputus. Ya, kalau misalnya uangnya nggak ada gitu ya, finansial terbatas, stres. Kesehatan mental gimana stresnya, manajemen keuangannya. Udah deh, dia akan menjadi satu kesatuan yang menjadi bom waktu kan masalah-masalah yang lain. Salah satunya masalah kesehatan mental. Nah, ini perlu saya kenalkan mungkin ya ke teman-teman. Jadi memang kondisi kesehatan mental kita itu disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup. Itu ada yang paling atas, ada faktor predisposisi, presipitasi, itu faktor-faktor yang menyebabkan kita berproses, beradaptasi. Misalnya perubahan pada biologis, fisik kita nih ada berubah nih, ada sakit misalnya, atau kita terpapar dengan zat-zat adiktif, itu akan mempengaruhi respon kita terhadap stres. Kemudian psikologis, ada pengalaman nggak menyenangkan, ada peristiwa traumatis, dan itu nanti akan memicu kita memproses setiap kejadian ini menjadi sesuatu hal yang bikin stres atau enggak gitu. Kemudian sosiokultural, hal-hal yang ada di sosiokultural itu contohnya pendidikan kita, hubungan kita dengan anggota keluarga, hubungan kita dengan pasangan, pola pengasuhan yang kita dapatkan, hubungan kita dengan masyarakat, mempengaruhi kondisi kesehatan mental. Nah, bedanya ketika kita nanti menghadapi faktor-faktor tadi atau sumber stres tadi ya, entah biologis, entah psikologis, entah sosiokultural, si individu ini bisa tetap sehat jiwa atau justru dia punya masalah kesehatan mental. Yang menjadi penentunya apa? Yang menjadi penentunya adalah sumber copingnya. Ada kemampuan dirinya, dia bisa kalau misalnya anak-anak, dia dapat nggak tuh pendidikan ketika teman dia hadapi, dia bisa nggak meregulasikan, menyampaikan hal yang tidak nyaman itu, atau justru dia memilih untuk menyimpannya sendiri dan dibawa sampai usia remaja, usia dewasa gitu ya. Dan itu nanti akan jadi inner child untuknya, luka masa kecil untuknya.
Punya nggak nih orang tua yang support sama dia? Punya nggak orang tua yang open-minded? Punya nggak keluarga yang support, yang bisa menerima segala perubahan yang ada dalam hidupnya? Bisa mendukungnya gitu. Aset ekonomi, lagi-lagi ya, finansial. Dia ngerasa cukup nggak nih dengan finansialnya? Atau justru finansialnya nggak bisa di manajemen dengan baik? Harusnya itu menjadi sumber kekuatan, tapi justru itu menjadi gitu, deprivasi diri. Nah, orang kemampuan diri untuk manajemen stresnya, ibu bisa manajemen stresnya, ayah bisa manajemen stresnya, anak bisa meregulasikan hal-hal yang bikin gak nyaman, maka dia akan bisa tetap sehat mental dan lingkungannya juga tetap sehat jiwa gitu. Tapi kalau tadi dia nggak mampu, kemudian dukungannya nggak ada, orang tuanya nggak support, orang tuanya gampang melebeli, gampang memarahi gitu, langsung menyimpulkan tanpa mendengarkan. Akhirnya responnya ketika ada perubahan dalam hidup si anak bisa aja memilih untuk tadi ya, um, keep by herself gitu, menjaganya atau apa, memendamnya sendiri, tapi dia nggak tahu cara meregulasikan. Itu tadi akhirnya jadi luka-luka batin yang tidak terselesaikan. Nah, itu lama-kelamaan akan numpuk jadi kayak balon yang kita isi angin terus-menerus, akan ada masanya dia meledak. Nah, nanti kita akan diskusikan gimana caranya nih biar bisa optimal sumbernya dan bisa kita untuk keluarga kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita sebagai orang tua, atau mungkin nanti anak kita gitu ya, mengalami stres, atau sekali banyak beban emosi yang tidak bisa terselesaikan, ada 4 cara sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama itu validasi. Nah, ini validasi ini em, masih banyak orang yang belum menyadari ya tentang pentingnya validasi. Jadi validasi itu mengizinkan atau mengakui rasa lelah, setiap emosi, mau itu negatif, mau positif, itu tetap diakui. Kalau emang lagi sedih, oke, aku izinkan diriku untuk sedih. Kalau kita lagi marah, oke, aku izinkan diriku untuk marah. Tapi harus ditindaklanjuti dengan ventilasi. Oke, kalau misalnya marah harusnya ngapain? Emang boleh nggak sih ibu itu capek? Boleh ya. Karena ada juga tuh yang selalu memaksa dirinya untuk tetap kuat. Padahal capek banget nih. Udah ngurusin dapur, ngurusin uang, ngurusin suami, ngurusin anak gitu ya. Pengen capek, pengen berjeda. Tapi karena nggak bisa nih, nggak bisa. Aku harus tetap kuat gitu. Tetap kuat, 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 dikuat-kuatin, tapi tidak memvalidasi apa yang sebenarnya dirasakan. Nah, itu lama-kelamaan akan membuat kita jadi lelah secara mental gitu. Nah, kemudian yang kedua, ventilasi gitu, sama kayak rumah ada jendelanya, akan ada masanya kita perlu buka jendela itu untuk bisa merasakan udara baru yang masuk. Ya, kalau misalnya kepalanya lagi penuh gitu, ya berarti sudah waktunya nih kita rilis, menyalurkan uap-uap emosi tadi dengan cara yang aman. Regulasi, kita reset ulang sistem saraf kita. Jadi kalau kita itu lagi stres di rumah, di tempat kerja, itu syaraf kita akan tegang. Syaraf kita akan tegang, kemudian organ-organ tubuh kita juga ikutan tegang. Jantung jadi berdebar, kemudian pembuluh darah kita jadi menyempit, kemudian tekanan darah bisa jadi naik, tidur jadi nggak bisa karena selalu dalam posisi yang waspada gitu ya. Makanya kalau teman-teman mungkin ada membaca berita orang stres, orang yang cemas, selalu cemas atau pemarah, orang yang pemarah jadi bikin hipertensi, orang yang pemarah jadi gagal jantung gitu ya. Karena memang ada tuh yang terjadi dalam tubuh kita bisa dijelaskan kenapa orang pemarah yang tidak bisa meregulasikan emosi dengan baik itu berdampak ke jantungnya, berdampak ke ginjalnya, berdampak ke masalah-masalah fisik lainnya gitu. Ya, nanti kita akan lihat ya teknik-teknik regulasi yang bisa kita lakukan. Terus kalau misalnya udah nggak mampu, udah coba validasi, oke udah dicoba tapi nggak selesai, regulasi. Kita bisa pakai tahap yang terakhir, yaitu konsultasi. Seek help, cari pertolongan. Gak apa, mungkin sekarang masih stigma kita masih
ini ya, mencari pertolongan ke tenaga profesional itu dianggap gangguan jiwa dan itu dianggap aib gitu. Tapi sekarang udah jauh lebih baik dibanding dulu ya, 5 tahun sebelum sebelum ini itu masih menganggap kalau ke pelayanan kesehatan mental itu dianggap aib. Itu adalah wujud kita mencintai diri kita. Kita ingin pulih. Nah, satu dan duanya tadi kalau validasi ya, izinkan diri kita untuk merasa tidak baik-baik saja. Kalau misalnya ada pikiran yang menyampaikan bahwa aku itu orang tua yang buruk, aku orang tua yang gagal kalau aku mengabaikan anakku, kalau aku berjeda dari segalanya, aku ibu yang lalai gitu. Tapi coba dirubah mindsetnya, ubah dialog yang ada di kepala menjadi aku bukan orang tua buruk, aku hanya manusia yang sedang letih. Gitu. Kemudian yang kedua, ventilasi emosi. Salurkan uap emosi tadi dengan cara yang aman. Bisa pakai journaling, menulis. Nah, ini langkah-langkah yang biasa saya gunakan ke klien saya gitu, journaling itu paling sering, kemudian atau curhat. Nah, kalau curhat itu ke orang yang dipercaya, kalau punya pasangan berarti bisa curhat ke pasangan. Kemudian kalau misalnya nggak nyaman juga bisa kalau punya masalah bahkan bisa tiga oh misalnya Sedikit hidupku putus, gini gitu ya. putus-putus, mohon maaf. Oh, dari tadi kah putus-putusnya? Enggak, baru saja. Ya, Oh, baru terkadang saja. sekali. Ya, Yang mana? Ventilasi ya? ya yang baru saja. Oh, oke. Ya, kalau ventilasi tadi ya, kita menyalurkan emosi seperti jendela tadi, kita buka tuh yang ada di kepala, isi kepala kita itu dikeluarkan satu persatu gitu. Nah, itu caranya banyak. Bisa pakai journaling, menulis gitu kalau misalnya suka menulis. Kalau sekarang kayaknya udah pada nggak suka tuh anak-anak Gen Z gitu. Saya kalau ada klien saya tuh yang masih remaja, masih dewasa muda, kan itu berarti Gen Z ya. Itu mereka nggak mau milih journaling. Tapi biasanya mereka lebih memilih untuk curhat di ininya, di gadgetnya. Tapi pakai video gitu. Dia bisa pakai video, kemudian ngomong di video itu apa yang dia rasakan, apa yang membuat dia merasa seperti itu, kemudian baru apa sih sebenarnya yang ku dapatkan pelajarannya dari hal-hal yang nggak nyaman ini. Nah, kalau teman-teman mungkin kalau masih suka menulis, nggak apa-apa itu menulis gitu, sampaikan apa yang dibuat kita nggak nyaman. Atau mungkin curhat tadi ya, curhat dengan orang yang dipercaya, dengan pasangan, dengan dengan orang-orang yang dipercaya, dengan orang-orang yang membuat kita nyaman, mau mendengar tanpa melebeli gitu. Atau saat berdoa. Nah, berdoa itu juga salah satu cara kita untuk memventilasikan gitu. Berdoa, menyampaikan apa sih unek-uneknya kepada yang kuasa gitu. Biasanya kalau lagi banyak masalah kan doanya lama ya. Jadi kencang gitu nangisnya. Terus oh pokoknya banyak banget yang dikeluarin. Ini apa begini, kenapa begini gitu. Nah, itu salah satu cara kita untuk ventilasi emosi. Itu lebih baik dibandingkan dengan memendam semuanya sendiri. Nah, itu ventilasi. Kemudian yang ketiga, regulasi. Kita melatih keterampilan mengontrol emosi. Jadi tadi reset sistem saraf yang aktif, yang tegang tadi, kita bisa pakai teknik regulasi. Bikin syaraf kita itu calm down gitu. Lebih tenang gitu ya. Kalau misalnya lagi stres, lagi banyak pikiran, banyak beban, capek fisik, capek pikiran, capek mental gitu. Oke, kita boleh coba regulasi. Teknik regulasi emosi yang paling gampang bisa dipraktekkan itu deep breathing, latihan nafas dalam. Mungkin simple kedengarannya ya, kita cuma nafas dalam. Tapi sudah banyak sekali riset yang membuktikan bahwasanya nafas dalam ini membantu menstimulus hormon-hormon ketenangan. Dan dia akan menekan hormon-hormon stres seperti kortisol gitu, dia akan turun dengan slow deep breathing. Kemudian detak jantung akan turun gitu ya. Makanya kalau lagi stres banget, lagi cemas, lagi panik, oke,
lakukan nafas dalam. Yang kedua, butterfly hug. Nah, ini juga kita lagi kembangkan riset-risetnya tentang butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Sebenarnya kita itu pengen ya selalu dipeluk gitu. Kalau lagi capek, pengen dipeluk, ingin menyalurkan energi. Tapi kalau kita menunggu orang lain memeluk, kadang entah orangnya yang nggak ada, entah waktunya yang nggak ada, entah momennya yang nggak pas. Tapi kita bisa kok mendapatkan energi pelukan itu dari diri kita sendiri. Jadi bisa kita lakukan pelukan kupu-kupu. Nanti kita akan praktek di belakang. Jadi menyilangkan ini ya, tangan gitu, kemudian memberikan tepukan. Nah, ini tepukan-tepukan yang kita berikan di pundak itu akan memberikan pesan kepada otak kita bahwasanya ada pesan tenang. Nih, tepukan pelan ini memberikan pesan tenang, semua baik-baik saja gitu. Gitu ya. Kemudian afirmasi. Nah, afirmasi ini kita menyampaikan kalimat-kalimat positif ke diri kita. Jadi otak kita itu Masya Allah sekali, Tuhan kita menciptakan otak yang sedemikian kompleks dan otak kita itu akan merespon setiap pesan, setiap stimulus terima. Kalau kita sering menyampaikan hal-hal positif ke diri kita, maka otak kita akan menyimpan itu gitu. Kalau kita sering menyampaikan hal-hal negatif ke diri kita, misalnya tadi ibu yang gagal, ibu yang lalai, ibu yang gagal, ibu yang lalai, maka otak kita akan menyimpan itu sebagai persepsi, persepsi pasti gitu, yang konsisten. Oke, aku memang ibu yang lalai. Otak kita akan menyimpan itu dan dia akan menyampaikan ke seluruh sistem tubuh kita. Akhirnya apa? Moodnya jadi jelek, sedih, gak tenaga gitu. Berbeda ketika kita coba afirmasi. Iya, aku sudah mengupayakan sebagai ibu. Aku sudah mengupayakan banyak hal untuk anakku, sudah mengupayakan banyak hal untuk keluargaku. Nah, sampaikan itu. Aku sudah berusaha semaksimal yang kumampu dan itu sudah cukup gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang kita sampaikan, otak kita akan menyimpan bahwa oke, kita sudah berusaha, kita layak untuk dihargai dengan usaha-usaha yang sudah kita coba semaksimal yang kita mampu gitu. Dan bisa juga menetapkan boundaries. Boundaries itu batasan diri, hal-hal yang kita izinkan masuk di kepala, hal-hal yang kita izinkan orang lain melakukan sesuatu ke kita. Misal, oke, aku tidak mengizinkan si A pinjam uangku karena mungkin sebelum-sebelumnya si A ini kalau pinjam uang nggak mau balikin. Oke, itu batasan diri kita gitu. Apakah batasan diri kita itu harus selalu itu yang kita pegang sampai nanti? Tidak begitu. Batasan diri itu harus selalu kita evaluasi, harus selalu kita nilai. Ini masih cocok nggak nih batasan diri? Orang-orang yang punya batasan diri terlalu longgar, pokoknya semua hal itu diizinkan. Semua kata-kata dari orang itu dia terima, dimasukkan ke dalam otak. Semua perlakuan orang itu dia terima. Yang terlalu longgar itu juga bisa menyebabkan masalah. Atau orang yang punya batasan diri terlalu gitu. Pokoknya nggak bisa toleransi nih sama apapun yang dilakukan oleh orang lain. Pokoknya harus sesuai dengan kemauanku. Itu juga akan menyebabkan masalah kesehatan mental yang lain. Karena di hidup ini dinamis ya, jadi kita harus tetap adaptif gitu. Nah, kalau misalnya tadi udah nggak bisa, oke, waktunya untuk konsultasi, mengakses perawatan jiwa, perawat jiwa, psikiater, atau psikolog gitu. Nah, meminta bantuan profesional bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda keberanian untuk sembuh. Oke, itu tadi tentang kesehatan mental, kemudian hal-hal yang bisa kita upayakan sebagai individu dan nanti bisa kita sampaikan ke anggota keluarga yang lain. Komunikasi, komunikasi tadi. Ada namanya komunikasi atau respon emosi yang reaktif. Ada respon emosi yang terregulasi. Ketika ada sumber ya stresor tadi nih, entah apa kejadian yang tak terduga, yang tidak sesuai rencana gitu, atau mungkin anak yang menyebalkan gitu ya, tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai ibu gitu. Kalau kita memberikan respon emosi yang reaktif, maka sistem saraf kita akan terus waspada,
Tapi kalau tadi kita mampu meregulasikannya, maka emosi yang kita rasakan, yang tadi kita jadi marah gitu, itu tervalidasi dan sistem sarafnya akan tetap tenang. Kemudian respon yang kita berikan kalau di reaktif, kita akan berteriak, menyalahkan anak, mendiamkan pasangan secara pasif atau bahkan secara agresif gitu ya. Ada juga sekarang banyak sekali kejadian yang KDRT atau physical abuse kepada anak gitu, bahkan sexual abuse gitu. Nah, itu adalah salah satu ciri respon emosi yang reaktif. Tapi kalau kita mampu memberikan respon emosi yang terregulasi, maka kita bisa tuh merespon dengan asertif, menggunakan komunikasi dengan cara yang baik, memberikan batasan dengan kelembutan gitu. Kemudian dampaknya pada anak atau anggota keluarganya apa? Kalau yang reaktif itu akan memicu luka batin untuk anak, menutup jalur komunikasi. Sedangkan kalau emosi yang teregulasi, responnya tadi, kita akan memberikan dampak kepada anak berupa menciptakan ruang yang aman. Anak jadi percaya gitu loh. Kemudian bisa menciptakan komunikasi yang hangat dan juga jujur. Nah, ini nih yang banyak sekali kasus yang saya temukan di ruang konseling. Anak-anak, remaja, dewasa yang masa kecilnya, masa-masa sebelumnya, atau bahkan sampai sekarang ketika bertemu dengan saya, itu menghadapi orang tua dengan respon-respon emosi yang reaktif ini, gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita yang ada di room Zoom ini tidak begitu ya. Kita menjadi orang tua, menjadi anggota keluarga yang bisa memberikan respon emosi yang terregulasi. Nah, ini untuk komunikasi asertif tadi, bisa gunakan konsep ini. Jadi, nyatakan perasaan kita tanpa menyalahkan anak, kemudian tetapkan batasan dan solusi, dan berikan kepastian untuk rekoneksinya atau untuk terhubung kembali kapan. Jadi wajar ya kalau kita sebagai seorang ibu merasa lelah, sebagai seorang istri merasa lelah gitu, sebagai seorang anak merasa lelah, ya sampaikan kalau memang kita butuh jeda, kalau memang ada hal yang dirasa kurang nyaman. Hanya saja memang faktanya di lapangan tentang komunikasi asertif ini tidak semudah teori begini ya. Karena oke, kitanya udah paham nih, tapi pasangan kitanya nggak paham. Pasangan kitanya nggak bisa kasih ruang. Anak kita belum terkondisikan gitu. Eh, ya, memang itu tidak mudah, tapi sesuatu hal yang baik memang awalnya perlu paksaan gitu. Kita coba kondisikan diri kita dulu, kemudian baru ajak perlahan pasangan kita untuk menciptakan kebiasaan berkomunikasi secara asertif. Kemudian kita ajarkan juga kepada anak, gitu. Satu hal yang perlu kita ingat sebagai orang tua, bahwa anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak-anak itu butuh orang tua yang jujur dengan kapasitas dan mampu kan bukan yang hangat untuk seluruh anggota keluarganya. Nah, kemudian kalau tadi sudah bisa mengkomunikasikan secara asertif, kemudian ada juga nih seni mendengar yang menyembuhkan ya. Jadi saya rasa juga teman-teman sudah tahu tentang formula ini ya. Ketika kita sudah tadi nih di asertif, kita udah berjanji akan ngobrol lagi, misalnya ketika jam makan malam kita ngobrol lagi. Kemudian ketika jam makan malam, kita tepati janji itu setelah makan malam, kita berikan ruang untuk anak, untuk setiap anggota keluarga menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang membuat tidak nyaman gitu ya. Hadir secara utuh, ya abaikan dulu gadgetnya, kemudian kontak mata dan raga, sejajarkan tubuh dengan tinggi anak, tinggi lawan bicara kita, karena perbedaan kesejajaran juga memberikan efek yang berbeda ketika berkomunikasi ya. Kalau misalnya kita sejajar gitu, lawan bicara kita tidak merasa bahwa kita itu lebih tinggi, atau kita ingin menggurui, kita ingin mengajak samtot. Makanya sebelum kita di komunikasi, sebelum kita mendengarkan, kita harus berjeda dulu kalau memang emosinya lagi memuncak gitu. Ketika sudah calm down, baru kita dengarkan, kita berikan ruang yang aman gitu ya, berikan kontak mata yang
teduh untuk lawan bicara kita, validasi perasaannya, apa sih yang sedang dirasakan anak ini, apa sih yang sedang dirasakan pasangannya, atau mungkin tadi ya, kita ngerasa nggak nyaman dengan sikap anggota keluarga yang itu tidak hanya kita yang berbicara, tapi kita juga mendengarkan. Sebenarnya apa yang dirasakan oleh anggota keluarga yang lain ini nih, dari kejadian tadi misalnya. Makanya kita perlu validasi. Setiap orang itu berhak untuk merasakan emosi apapun ya. Jadi tidak ada yang meremehkan, tidak ada yang melabeli, menyimpulkan gitu. Makanya pentingnya validasi perasaan. Kemudian tahan nasihat nih, dengarkan dulu. Dengarkan untuk mengerti, bukan hanya membantu. Ini banyak juga nih kasusnya saya temukan ya. Jadi anak-anak itu ngerasa orang tuanya itu bukan menjadi tempat yang aman. Karena ya itu tadi, baru ngomong langsung dinamain, baru ngomong langsung disalahin gitu. Baru ngomong atau bahkan belum ngomong, tahu ceritanya dari luar udah langsung dilabeli negatif. Jadi anak itu merasa punya ruang. Gitu. Kak Halimah, mohon maaf waktunya tinggal sedikit. Makasih. Iya, terima kasih untuk ininya, pengingatnya. Nah, ini 4 jebakan komunikasi tadi ya, saya sempat mention di awal, buru-buru memberi solusi gitu, meremehkan emosi gitu aja kok nangis sih. Nah, itu banyak tuh saya temukan. Itu biasanya orang yang mendapatkan ucapan itu tuh, gitu aja kok sedih sih, gitu aja kok gitu. Nah, itu biasanya merasa terabaikan. Jadi, dia merasa nggak untuk diam. Makanya alangkah lebih baik cara menyampaikannya, pertama, jangan dulu beri solusi, dengarkan dulu sampai sebelum menawarkan bantuan. Kemudian kalau misalnya memang ada emosi yang dirasakan, ya kita validasi. Wajar kalau kamu merasa kesal, wajar kalau ada rasa mati karena marah-marah misalnya. Kemudian eh nih ya, membandingkan masa lalu nih. Ini juga sering nih saya temuin ya. Zaman mama dulu, zaman papa dulu, nggak begitu. Kamu begini sekarang gitu ya. Nah, jadi ubah menjadi fokus pada apa yang anak hadapi hari ini. Karena situasi dulu mau bagaimanapun tidak akan apple to apple dengan situasi sekarang. Gitu. Kemudian eh, hindari menghakimi saat emosi anak meluap, tapi justru berikan pelukan atau temani dalam diam sehingga anak itu merasa lebih tenang. Oke, ini panduan praktek mandiri untuk regulasi sistem syaraf tadi ya. Yang bisa kita praktekkan itu adalah deep breathing. Nanti coba kita latihan bersama. Deep breathing itu tarik nafas dalam hidung, kemudian menahan 2 detik, menghembuskan perlahan lewat mulut pelan-pelan gitu 6 detik. Kemudian setelah itu nanti kita akan latihan butterfly hug ya, seperti ini tadi, lalu mengucapkan afirmasi positif. Bisa kita coba ya, Kak? Boleh, boleh, Kak. Tapi ini waktunya udah mepet banget ya. Sebentar nggak apa-apa kali ya. Oke. Ya, boleh. Teman-teman duduk di posisi yang paling nyaman. Ya, mudah-mudahan situasinya ini ya. Karena ini slide terakhir kok. Ya, duduk yang di posisi yang paling nyaman, boleh sambil memejamkan mata. Semoga lingkungannya tenang ya. Nanti boleh mempraktekannya sendiri, tapi di lingkungan yang sangat tenang gitu. Kalau misalnya punya headphone, boleh pakai headphone, dengarkan musik relaksasi yang menenangkan. Saya udah insert mood nih di sini, tapi ternyata nggak nge-play. Ya, oke. Boleh duduk yang tenang, yang nyaman. Ya, boleh pejamkan matanya masing-masing. Saya akan memimpin hari ini. Matanya, kemudian posisikan tubuh kita dalam keadaan yang tenang dan nyaman. Oke, teman-teman, silahkan berfokus dengan suara saya. Kita akan mencoba latihan nafas dalam, pelukan kupu-kupu, dan afirmasi positif. Pejamkan matanya, kita mulai menarik nafas dalam dari hidung. Tahan, tiup lewat mulut pelan-pelan.
Satu kali lagi, tarik nafas dalam dari hidung. Tahan, tiup lewat mulut pelan-pelan. Satu kali lagi, tarik nafas. Tahan, tiup lewat mulut pelan-pelan. Tetap pejamkan matanya. Kemudian kita berikan pelukan kupu-kupu dengan menyilangkan tangan di dada. Kedua telapak tangan di pundak masing-masing, tetap memejamkan mata di posisi yang nyaman dan rileks. Sekarang kita berikan tepukan hangat pelan ke pundak kita masing-masing. Setiap tepukan yang kita berikan di pundak kita akan memberikan ketenangan. Sampaikan dalam hati masing-masing untuk merasa tenang, kita tenang, kita nyaman. Semua baik-baik saja. Sampaikan pada diri kita masing-masing, aku sedang belajar, aku orang tua yang terus bertumbuh, aku sudah berusaha semampuku, dan aku luar biasa. Sampaikan terima kasih kepada diri masing-masing, sambil memberikan tepukan pelan di pundak. Terima kasih diriku sudah menjadi pribadi yang terus belajar, terus bertanggung jawab terhadap yang saat ini dijalani. Terima kasih diriku karena sudah selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, menghadapi sikap setiap anggota keluarga yang ada di rumah. Tetap berikan tepukan, sampaikan pada diri, mulai hari ini kita akan jadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih menyayangi diri kita masing-masing. Tarik nafas dalam dari hidung, tahan, tiup lewat mulut pelan-pelan. Ya, boleh dibuka matanya teman-teman. Ya, jadi kurang lebih begitu untuk Oke, itu slide terakhir saya. Ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan karena saya perawat jiwa yang no hold with tidak ada kesehatan tanpa kesehatan. Yang penting adalah ourselves must be priority. Apapun peran yang sedang kita jalani, diri kita tetap harus jadi prioritas. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, bisa sekali. Kak Nur Halimah, terima kasih atas materinya. Ya, ternyata kesehatan mental keluarga itu benar-benar menjadi fondasi utama ya dalam sebuah keluarga dan membangun kesehatan jiwa itu dalam keluarga tidak bisa secara instan ya. Bisa dimulai dari tadi keterbukaan komunikasi antar keluarga, kemudian validasi dan regulasi emosi, kemudian saling mendengar dan terdapat juga tadi strategi asertif menjadi orang tua yang hangat untuk anak dan keluarga dan jangan lupa untuk terus menyayangi diri sendiri seperti itu ya. Dan kepada teman-teman juga saya mengingatkan untuk bisa ya follow akun Rumah Belajar Inspirasi Peradaban dan follow akunnya sayapjiwa.id serta media partner Literasi Hub dan uh, Proner yang literasi dini untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Kalau tadi materi Kak Halimah tadi tentang bagi yang ingin konseling tentang kejiwaan, terus ada yang ingin disampaikan atau berkonsultasi lebih lanjut gitu ya, bisa menghubungi langsung sayapjiwa.id seperti itu. Nah, langsung saja kepada panitia saya persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ini.
Tadi belum sempat ternyata ya. Baik kepada panitia, saya persilahkan kepada Miss Ratna, Miss bisa diawetkan terlebih dahulu ini. Ya, silakan Kak Wanda diarahkan gayanya. Oke, semuanya bisa ini ya, open cam ya, mau peserta untuk foto bersama. Nah, sudah semua. Oke, oke bagi yang berkenan boleh ya. Kemudian langsung uh, 1, 2, 3. Ya sudah ya Miss ya. Sudah. Ya terima kasih semua. Nah lanjut ke sesi tanya jawab ya. Ini tadi sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari uh, pertanyaan dari Kak Disi, domisili Tomohon. Pertanyaannya untuk Kak Yayang. Kalau menurut Kak Yayang, lebih baik melunasi hutang yang ada terlebih dahulu atau mengumpulkan dana darurat dulu ya Kak? Silahkan dari Kak Yayang langsung bisa dijawab. Ya, terima kasih Kak Disi atas pertanyaannya. Jadi, mana dulu antara utang dan dana darurat ya? Baik, kita ketahui bersama bahwa antara utang dan dana darurat itu sebenarnya adalah sama-sama prioritas ya Kak, prioritas jangka pendek. Jadi, kita tidak bisa memutuskan mana dulu, akan tetapi solusinya adalah dengan budgeting itu tadi. Jadi kalau misalnya kita pakai budgeting yang 4-3-2-1 itu, 30%-nya itu kan untuk cicilan. Nah, kita alokasikan untuk itu, kemudian yang 20%-nya itu tabungan. Kalau kita belum punya dana darurat, maka tabungan itu bisa kita gunakan untuk membangun dana daruratnya, Kak. Jadi setelah arus kas stabil ya, lebih aman dengan berkurangnya hutang, maka yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana caranya kita mengurangi jumlah utang dan apakah utang kita itu lebih besar dari 30% penghasilan bulanan atau tidak. Tapi kalau singkatnya adalah antara dana darurat dan utang ini bisa berjalan seiringan karena dana darurat kita tidak bisa menebak ya apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan yang kita harapkan dana darurat adalah salah satu-satunya, bukan salah satunya, satu-satunya dana yang tidak akan kita gunakan. Kita berdoanya seperti itu. Akan tapi sebagai antisipasi, sebagai umat muslim yang juga kita mempercayai takdir Allah, dia adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga ketahanan keluarga dengan membangun dana darurat dan utang tetap menjadi sebuah kewajiban. Jadi solusinya adalah dengan budgeting itu tadi, 30% dan 20%. Seperti itu. Kemudian ada lagi Kak? Mungkin ada tanggapan? Gimana Kak Disi sudah terjawab semuanya ya? Iya, terima kasih ya Kak Yayang. Sama-sama. Pertanyaan Oke, baik selanjutnya. lanjut. Saya lanjut dulu ke pertanyaan kedua yang sudah menulis di kolom chat tadi. Dari Kak Dewi Astuti di Kepulauan Seribu. Pertanyaannya masih untuk Kak Yayang. Kak Yayang boleh tolong jelaskan ulang perbedaan antara literasi dan inklusi keuangan tadi belum terlalu paham. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menyamakan mindset keuangan dengan pasangan. Dulu sempat buat anggaran keuangan, sudah buat pos-pos keuangan, tapi karena pasangan nggak bisa mengikuti, jadi nggak diatur lagi. Biarkan mengalir saja. Seperti itu, Kak. Bisa langsung dijawab. Terima kasih Bu Dewi ya. Terima kasih Iya, Bu Dewi atas pertanyaannya. Jadi sederhananya Bu, sebenarnya kalau kita mau memahami literasi dan inklusi, literasi itu paham, inklusi itu gunakan. Idealnya antara literasi dan inklusi itu tidak ada gap yang terlalu jauh. Kita paham dulu produknya, produk keuangan, layanan keuangan, setelah itu baru kita gunakan. Jadi sederhananya seperti itu. Literasi paham, inklusi gunakan. Tapi realitanya di Indonesia itu banyak yang sudah menggunakan produk dan layanan jasa keuangan, tetapi tidak tahu karakteristiknya itu apa, manfaatnya apa saja, dan risiko yang akan ditanggung itu seperti apa. Itulah kenapa kita harus terus mengilmui diri tentang literasi keuangan, agar tidak terjerat sesuatu, misal kejahatan keuangan digital, atau
justru yang harusnya menjadi solusi malah jadi memberatkan kita. Seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Kemudian pertanyaan nomor 2, ketika suami tidak tidak mau mengikuti pos anggaran ya. Baik, terkait mindset keuangan, tadi saya belum menyebutkan ya bahwa mindset keuangan itu tidak hanya diterapkan oleh salah satu pasangan, tetapi oleh suami istri, bahkan anak-anak. Jadi bagaimana Kak kalau misal salah satu itu tidak mau mengikuti aturan, maka tugas kita bukan untuk memaksa, tapi mengingat kembali tujuan keuangan kita itu mau kemana, masa depan keluarga kita itu mau kemana, apakah kita akan punya rumah atau kita akan untuk biaya pendidikan anak dan sebagainya, itu yang harus kita bicarakan dengan pasangan. Dengan itu mudah-mudahan pasangan menjadi terbuka hatinya karena memang bukan ranah kita ya Bu untuk mengubah karakter seseorang dan kita tidak bisa memaksakan budgetnya harus kayak gini, harus seperti ini. Apalagi itu laki-laki ya, biasanya laki-laki memiliki sisi koam atau kepemimpinan yang lebih tinggi gitu ya tentunya dan egonya juga lebih besar daripada perempuan, maka kita tidak memaksakan budgetnya harus seperti ini, kamu nggak boleh keluar dari budget. Nah itu tidak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah mengkomunikasikan lagi tujuan keuangan kita itu untuk apa, 1 tahun lagi, tahun depan kita mau apa, kemudian 5 tahun lagi kita mau ngapain nih, mau dibawa kemana keluarga kita, apa aja yang akan kita yang akan kita capai dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Kemudian oh kalau begitu berarti kita butuh nih nabung. Coba nanti Ibu tawarkan bagaimana kalau anggarannya seperti ini. Nanti kalau pada prakteknya melenceng lagi gitu ya, maka tugas Ibu adalah tetap mencatat. Bagaimana mencatatnya? Catat pengeluarannya seperti apa. Kemudian nanti di setiap bulannya dievaluasikan, sampaikan kepada suami. Oh ternyata kita ini loh pengeluarannya lebih besar. Atau mungkin oh kita tabungannya kepake nih buat ini gara-gara pengeluaran ini. Dengan mencatat rutin, malah saran saya itu ibu tetap mencatat meskipun suami mungkin belum berkenan ya, tujuannya agar kita mempunyai data untuk dijadikan evaluasi. Kita sampaikan kepada suami, ternyata kita tuh banyak bocor di mungkin makan banyak di luar atau di pengeluaran-pengeluaran lain dan itu kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu kita bisa ini ya mengajak suami untuk kembali menata keuangan keluarga seperti itu. Mungkin itu Kak Wanda. Dan satu lagi sebenarnya untuk mindset yang sama itu bukan berarti kita memiliki cara berpikir yang sama ya. Kita mungkin memiliki mindset yang sama tetapi tetap dengan cara berpikir masing-masing. Yang penting adalah bagaimana kita bersama-sama menyatukan langkah untuk menuju tujuan yang satu itu, gitu. Seperti itu Kak Wanda, mudah-mudahan menjawab. Atau Terima mungkin ada kasih. tambahan dari Kak Halim terkait komunikasi. Nah, ini lanjut ke pertanyaan untuk Kak Halimah dulu ya, Kak. Ya. Oke. Nah, ada pertanyaannya dari Kak Dewi Astuti lagi untuk Kak Halimah ya. Bagaimana ya Kak menghadapi pasangan yang kurang memprioritaskan diri? Misal kalau ada pekerjaan banyak banget sampai lupa makan, apa ini ada kaitannya dengan pola asuh juga? Oh, apa ini ada kaitannya dengan pola asuh juga gitu Kak Halimah? Ya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Tadi Kak Dewi Astuti ya. Saya coba jawab pertanyaan kedua dulu. Kalau pola seperti ini ada hubungannya nggak sih sama pola asuh? Bisa jadi. Jadi memang kebiasaan kita, kepribadian kita itu bukan sesuatu hal yang instan. Dan itu asalnya itu dari perjalanan kita sebelumnya, perjalanan hidup kita sebelumnya. Dari pola keluarga, untuk persepsi kita, kebiasaan kita gitu. Makanya kalau ada orang yang bilang, aku mah orangnya begini gitu, nggak bisa dirubah lagi. Saya rasa itu hoax ya, karena kita bisa merubah itu. Tapi memang untuk merubahnya nggak bisa instan. Ya itu tadi, butuh paksaan, butuh pingan, butuh pembimbingan lagi gitu. Terus kalau cara menghadapinya gimana nih? Kalau yang udah punya pengalaman, punya kebiasaan yang seperti tadi gitu ya. Ya, satu, gunakan komunikasi asertif, gunakan pendekatan antar hati gitu. Apalagi kalau kita perempuan menghadapinya laki-laki ya, seperti yang Kak yang sampaikan tadi, laki-laki dengan egonya gitu, cara komunikasi kita tuh beda tuh. Cara komunikasi kita dengan suami, dengan anak laki-laki, dengan anak perempuan, itu juga stylenya itu harus berbeda gitu. Harus dengan pendekatan apa? Dari hati ke hati.
berikan atau siapkan ruang untuk bisa saling berkomunikasi. Ya, saling berkomunikasi ketika sama-sama tenang nih, kita dan pasangan. Jadi ketika kita berkomunikasi pun harus tahu timingnya, bukan hanya caranya gitu ya. Suaminya atau pasangan kita lagi capek, terus kita langsung, kamu ya, udah kerja lupa makan dan lain-lain gitu. Nah itu kan nggak enak banget. Kita aja kalau denger gitu nggak enak ya. Tapi kalau misalnya situasinya udah semua selesai gitu, udah makan, isinya yang perutnya, baru kita ajak ngobrol dari hati. Kemudian situasinya yang tenang tanpa ada distraksi. Jadi intimate sekali kita dengan pasangan gitu, sampaikan. Dan cara menyampaikan kita bukan dengan melebeli. Tuh gak ini harus begini gitu. Tapi sampaikan bahwa aku tuh peduli loh. Aku tuh hanya ingin kamu tuh sehat. Iya, memang bekerja, tapi ada hal-hal yang harus dijaga gitu. Intonasi ketika berbicara, nah itu juga akan mempengaruhi respon dari lawan bicara kita gitu. Dan belum kita menuntut perubahannya, kita juga harus memberikan sikap atau tindakan ya untuk membantunya memperbaiki kebiasaan itu. Contoh, ketika tadi pasangan kita sering lupa makan gitu. Oh ya sudah, berarti sebagai pasangan nih kita yang ingin pasangannya berubah, oke, berarti kita siapkan makanannya. Harus selalu kita siapkan makanannya. Kemudian kita bantu dia untuk setting alarm mungkin, atau kita selalu ingatkan di jam-jam makan dengan cara yang manis gitu ya, yang persuasif gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Mungkin di awal perubahannya tidak langsung, apalagi itu udah jadi kebiasaan ya. Tapi upaya-upaya kecil itu akan direkam oleh otak pasangan kita dan itu akan menjadi kebiasaan baru. Nah, itu cara kita. Kalau kita di kesehatan jiwa bilangnya behavioral therapy atau terapi perilaku. Nah, itu tuh, kita membiasakan klien kita atau pasangan kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru tapi dengan pendekatan yang tadi tuh, ajakan tanpa menghakimi gitu. Ada tindakan untuk mendampingi gitu. Ya, mungkin itu dari saya Kak Wanda. Ada tanggapannya? Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih untuk Kak Nur Halimah atas jawabannya yang luar biasa. Dan ini saya mohon maaf selaku panitia karena keterbatasan waktu yang kami sediakan. Jadi jika ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan dan belum terjawab, bisa dilanjutkan di WA group seperti itu ya teman-teman semua. Dan izinkan saya untuk mengakhiri dan akhirnya kita alhamdulillahirobbilalamin sampai juga di penghujung acara dengan dua materi yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh dua pemateri hebat kita. Saya ucapkan terima kasih juga kepada panitia penyelenggara, pemateri. Alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar dan saya ucapkan juga terima kasih untuk semua peserta yang berkenan hadir sampai akhir acara. Dan marilah kita terapkan ilmu hari ini demi keluarga yang sehat mental dan finansialnya. Seperti itu. Saya Wanda Marisa, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Ima, Kak Yayang, Kak Wanda, kakak-kakak semuanya. Kak Disi, terima kasih sudah hadir.